Dalam 30 menit ke depan saya akan bahas gimana caranya kalian membangun sistem trading kalian sendiri dari nol tanpa ribet dan kalian bisa ulang sampai kapanpun. Setelah nonton video ini kalian bakalan ngerti gimana caranya entry, gimana caranya kalian exit dari market dan mengatur resiko yang oke di dalam trading seperti apa. Dengan cara yang sederhana tapi efektif. So, pastiin untuk nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut, kalian bisa klik tombol subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video edukasi berikutnya dari Kampus Trader. Yang pertama kita bahas rules entry atau strategi buka posisi itu seperti apa. Nah ini kita ngobrolin tentang di mana, kapan, dan kenapa kita masuk ke dalam market tersebut. Ya, jadi misalnya kalian menggunakan konsep supply and demand seperti yang saya lakukan selama ini. Saya hanya entry sell di area supply, saya hanya entry buy di area demand dan yang ada level Fibonacci-nya baik 618 atau 382 yang searah dengan tren. Jadi kalau misalnya trennya lagi naik saya buy, kalau trennya lagi turun saya hanya sell. Cuman itu, dan ini saya lakukan berkali-kali, beratus transaksi, beribu-ribu transaksi. Kalau misalnya kalian selama ini masih buka posisi ngelihat chart ya, ini gue kayaknya bisa buy nih, ini gue kayaknya bisa sell nih. Nah itu bukan sistem, itu namanya tebak-tebakan. Karena yang dikatakan sebuah sistem adalah bisa menjawab secara pasti kenapa kalian entry buy di sana, kenapa kalian entry sell di sana gitu. Oh saya entry buy karena uptrend. Saya entry di sana karena ada area demand dan ada Fibonya. Harus ada A-nya kenapa, B-nya kenapa, C-nya kenapa, dan jelas. Itu adalah sebagai pegangan kalian. Nah itu yang dikatakan sistem yang baku. Jadi kalau kalian selama ini masih trading asal-asalan pakai feeling, oh ini kayaknya bisa buy, oh ini kayaknya bisa sell. Oh ini kata mentor A udah all time high waktunya sell. Ya kata siapa? Emang dia yang menggerakkan market kan bukan. Itu kan cuma asumsi otaknya doang. Gitu. Oh ini gold sudah all time high, semuanya waktunya nge-sell full margin. Nggak bisa kayak gitulah. Kata siapa bakalan turun? Gimana kalau naik lagi? Oh kalau naik lagi MC tinggal deposit lagi. Ya kalau duitnya banyak, kalau duitnya pas-pasan. Nah makanya ini yang biasa saya jalankan sehari-hari. Yang pertama saya punya sistem untuk follow trend. Saya hanya lihat trend menggunakan market structure. Jadi kalau dia sudah membentuk higher high seperti ini, ya dia artinya mengebreak high sebelumnya, which is dia membentuk higher high. Maka trendnya sedang uptrend. Kalau dia ngebreak lower low, nah lower low itu seperti ini. Artinya kita boleh untuk sell atau downtrend. Tapi kita fokus ke chart yang terbaru ya. Di sini dia sudah membentuk tren naik, which is kita hanya mencari area demand. Kan kita mau menjadi pembeli nih kan ceritanya, bukan area supply. Kalau supply kan untuk menjadi penjual. Kita udah tahu trennya naik sekarang. Area demandnya ada banyak sebetulnya ya. Ada area demand, ini di sini ada satu ya. Kemudian di bawah sini juga ada, ya ini juga kan kumpulan area demand ya. Ini juga adalah area demand. Nah, kita sudah tahu nih area demandnya ada dua nih mas. Kemudian trennya juga udah jelas, trennya sedang naik gitu kan. Terus saya mau entry di mana mas? Yang atas kah atau yang bawah? Simple, kalian semua udah tahu kan. Untuk rules entry kita menggunakan Fibo juga. Tarik dari swing low ke swing high-nya. Cari area yang di dalamnya ada 618. Oh ternyata area yang atas, rally base rally ini, area demand yang atas ini adalah yang di dalamnya ada level Fibonya. Ya udah, berarti kita hanya entry yang area atas ini. Kita punya area selebar satu candle ini ya, karena base-nya hanya satu. Kemudian kita tinggal menentukan proximal dan juga distalnya. Selesai. Rules entry kalian sudah tahu. Jadi ini yang saya lakukan sehari-hari. Kalau kalian buka portal pun saya sering share setup seperti ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa lihat di history trading plan terbuka buat publik, nggak harus pakai bayar-bayar. Kalian tinggal cek aja setupnya kayak gimana. Ya, saya hanya entry. Saya sell kenapa di sini? Karena dia membentuk lower low, ada area drop base drop, area supply dan di dalamnya ada level 618. Selesai. Saya seperti itu sehari-hari. Ini ada ratusan transaksi yang saya jalankan dan caranya sama. Saya bisa entry tanpa ragu. Saya tahu oh saya cuma pengen sell di area ini, saya cuma pengen buy di area ini dan di dalamnya ada level Fibo. Selesai. Oh kayaknya bisa nih mas entry di sini. Nah itu saya nggak kayak gitu. Itu bukan sistem, itu tebak-tebakan. Jadi sistem adalah yang kalian bisa menjawab. Kenapa kalian entry di sana? Alasannya apa? Kalau nggak punya alasan, mending diem. Nah yang kedua kita sekarang ngobrolin exit rulesnya. Ini problem banyak trader juga. Mas saya sih udah jago mas untuk entry-nya di mana, buka posisinya saya sudah tahu. Tapi kok bingung ya exitnya mau di mana mas? Keluarnya nih harus pas kapan? Apakah
yang penting profit terus di close aja, terus kalau lagi floating minus ditahan, ya mungkin bisa berbalik tapi mungkin aja MC, dan itu kan yang sering dilakukan. Nah makanya untuk ngejaga rules exitnya itu atau keluarnya ini, itu tuh sama aja konsepnya kayak kalian masuk ke dalam suatu rumah, kalian juga harus tahu pintu keluarnya di mana. Jadi jangan cuma tahu buka posisinya aja, tapi harus keluarnya gimana. Kan keluarnya ada dua. Lo kalau misalnya lagi minus keluarnya mau gimana, lo kalau lagi profit mau keluarnya juga mau kayak gimana. Kita tadi sudah tahu pintu masuknya adalah gimana caranya buka posisi. Nah sekarang adalah cara keluarnya seperti apa. Kita balik lagi tadi ke Euro CAD ya. Kita punya area rally base rally di sini kan. Nah stepnya selanjutnya adalah kita mencari jalan keluarnya. Kita sudah tahu jalan keluarnya itu ada di garis yang atas ini. Kita pending order ya. Jadi pintu masuknya ya, pintu masuk kita pending order. Ya pending order berarti buy limit kan. Atau buy limit. Kemudian setelah kita tahu pintu masuknya, ya kan harus tahu kalau ini nanti transaksinya kejemput, mau keluarnya gimana kan gitu. Saya biasanya menggunakan risk reward ratio ya. Risk reward ratio ini minimal 1:1. Jadi jangan kebalik. Kalau misalnya kalian selama ini charting atau trading gitu ya, oh kalau entry di garis yang warna hitam ini nanti TP-nya di garis yang warna hijau ini aja ya. Ini garis warna hijau ini. Tapi kalau nanti misalnya SL atau stop loss nanti jauhin aja 100 pips, misalnya fix SL 100 pips gitu ya. Nah itu jangan kayak gitu, itu namanya tolol gitu. Lu cuman ngasih kesempatan untuk profit selebar area ini ya, yang warna hijau ini. Tapi lo ngasih kesempatan untuk minus sampai sejauh atau selebar area warna merah ini. Secara logika bisnis pun gak masuk gitu. Makanya ini nggak ideal secara rules exitnya ya. Terus rules exit yang jelas itu seperti apa? Rules exit yang jelas adalah minimal banget kalian pakai risk reward ratio. Nggak bisa pakai asal biru close. Risk reward ratio itu berarti kalau kalian mau take profit minimal banget itu di 1:1 ya. Kemudian ada 1:2, 1:3 dan seterusnya. 1:1 itu maksudnya gimana? Kita sudah tahu pintu masuknya di angka yang atas atau di harga garis yang atas ini. Kemudian kalau profit minimal banget 1 kali lebar area. Jadi kalau 1 kali lebar area itu kalau ini kita copy terus kita paste ke atas. Nah take profitnya itu ada di atas ini. Ini adalah take profit minimal kalian bisa ambil di dalam transaksi ini. Jadi nggak bisa. Yang penting asal biru close nggak bisa. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya transaksi ini juga kan kita belum tentu tahu ini pasti profit atau loss, kan kita nggak ada yang tahu. Makanya kita perlu tahu pintu masuk dan pintu keluarnya kan. Kita sudah tahu pintu masuknya di bawah sini, di tengah ini kan. Ketika areanya masuk atau harganya masuk ke dalam transaksi kita, kemungkinannya kan cuma ke take profit atau ke stop loss doang. Nah dengan lebar area minimal 1:1 ini kalian bisa dapetin angka yang equal atau sama kalau take profit ataupun minus. Contoh misalnya ketika TP kalian cuma pengen TP-nya dapat $10. Berarti kalaupun stop loss minusnya cuma $10 sama gitu. Nah kebanyakan kan kalau TP-nya cuma $5, kalau SL $10. Nah ini kan nggak nyambung akhirnya kan. Nah kita nggak mau kayak gitu. Nah ini minimal banget pakai risk reward ratio. Kalian bisa pakai terserah mau risk reward rasionya kalian nyamannya seperti apa. Minimal 1:1 ya. Atau mungkin 1:2, berarti 1:2 itu lebar 2 kali lebar area kita. Jadi TP-nya ada di atas ini. Nah ini boleh. Ya ini malah reward yang kalian dapetin lebih bagus. Gitu. Secara data, ini secara data ngomongnya ya. 1:2 itu adalah sweet spot. Jadi secara win rate memang tidak terlalu besar. Tapi secara reward yang didapatkan ini jauh lebih tinggi dibandingkan 1:1. 1:1 sudah pasti win rate-nya paling tinggi. Tapi secara reward yang didapetin 1:2 ini malah lebih profitable dibandingkan 1:1. Jadi saran saya buat kalian ambil 1:2. Dan kalau boleh juga pakai safety target 1:1 juga gak apa-apa. Ya itu saran dari saya. Nah kalian sudah tahu tadi rewardnya. Pintu keluar kalau kalian lagi profit. Nah sekarang mas kalau gimana plan ini sedang minus gimana? Nah ya kalian keluar aja di bawah sini. Kan kalian sudah tahu ada batas bawahnya kan. Jadi kalau misalnya ternyata harga berjalan ya masuk ke dalam area kalian. Nah ini kita gambar aja ya. Harga masuk terus dia nggak nyampe TP1 bahkan terus kena stop loss kalian ya udah selesai. Kalian cuman minus
$10 misalnya tadi. Tapi kalau plan ini sampai ke TP2 kalinya dapatnya $20. Nah ini masuk akal nih harusnya dalam hitung-hitungan bisnis. Nah itu adalah exit plan-nya. Jadi nggak perlu bingung sampai sini. Dan ini bisa kalian tinggalin. Kalian tinggal set TP-nya mau di mana, stop loss-nya mau di mana, selesai. Nggak perlu mantengin chart, lo ngeliatin chart kayak orang gila tuh nggak perlu. Gitu ya. Jadi kalian bisa lakukan hal seperti ini untuk exit plan-nya. Sekarang kita masuk ke rules yang ketiga, yaitu risk-nya atau mengatur resikonya. Nah ini penting. Mau sehebat apapun sistem yang kalian pakai, kayak lo mau pakai supply and demand, kayak mau pakai metode cacing-cacing naga-naga di luaran sana, kayak mau pakai fibo-fiboan, kayak terserah. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan resiko yang terukur atau yang kalian minimal tahu, ini bisa bikin akun kalian jadi margin call. Pertanyaan saya sama kalian, orang kebanyakan MC karena apa? Apakah karena ratusan kali transaksi loss beruntun terus kalian MC? Enggak pasti. MC itu banyak orang MC cuman karena 1, 2 atau 3 transaksi lotnya kegedean terus jadinya MC. Nah ini penting pengetahuan lot. Jadi kalian jangan cuma tahu entry-nya mau di mana, keluarnya mau di mana. Kalian juga harus tahu lotnya mau yang dibuka berapa. Jangan asal-asalan, jangan cuma ikut-ikutan orang doang. Gitu. Nah, cara untuk mengatur resiko kalian kan bisa ya. Contoh, kalian punya strategi bagus nih katanya Mas, win rate-nya oke nih. Nah, kalian juga harus bisa mengatur setiap transaksi saya mau kehilangannya berapa dolar atau mendapatkannya berapa dolar. Contoh, kalian punya area yang tadi Euro CAD ya. Kalian pengen kalau TP dapatnya 1% dari modal kalian. Taruhlah mungkin modal kalian kecil di $100 ya. Kita masukin aja. Modal 100 USD. Oke, kalian pengen setiap resikonya misalnya mungkin gak 1%, mas 1% kekecilan mas, saya pengen 5%. Berarti kalau 5% berarti kan 5 USD setiap per transaksi ya, per transaksi. Artinya di sini 5%. Nah jadi kalau kalian dapat ke TP1 kalian dapatnya $5, kalau minus kaliannya minus $5. Kalau kalian masuk ke TP2 berarti kalian dapat $10, kalau minusnya cuma $5. Jadi minusnya tetap sama-sama di 5%. Tapi kalau dapat TP-nya tadi, TP-nya makin tinggi, rewardnya malah makin gede berkali-kali lipat karena dia compounding jatuhnya. Gitu. Nah, kita sudah tahu nih cara ngatur resiko. Yang pertama adalah kalian tahu dulu modalnya mau berapa nih. Kalian siapin nih modalnya gitu ya. Terus harus tahu patokannya. Kalian siapnya berapa? Jangan sampai gini. Kalian pengen hasilnya gede, kalau profit, kalau minus nggak siap gede, kan aneh. Makanya mending dibakuin dari awal. Kalian siapnya berapa? Kalau TP pengen TP-nya dapat berapa persen, kalau minus juga harus siap sama seperti persentase kalau profitnya juga. Itu kan fair. Market kan ini harusnya fair. Contoh makanya kita tadi pakai 5%. Jadi saya nih udah ikhlas nih. Kalau TP dapatnya 5%, kalau misalnya minusnya juga 5% ya nggak apa-apa. Gitu. Nah berarti kalau kita pakai resiko 5% untuk MC kan susah. Harus ada 20 kali transaksi loss beruntun tanpa TP, which is sangat jarang terjadi. Bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Apalagi kalau pakai resiko yang lebih kecil, 1% misalnya. Kalian nih butuh keajaiban untuk 100 kali loss beruntun baru bisa MC. Ya kan? Kejawab kan? Buat kalian yang MC coba. Kalian MC itu karena lotnya kegedean atau loss beruntun terus? Pasti jawabannya karena lotnya kegedean bukan loss beruntun. Karena saya yakin transaksi yang kalian jalankan mau sengaco apapun metodenya pasti tetap ada profitnya kok. Nah sekarang cara ngitungnya adalah kalian harus tahu lebar areanya ya. Kalian hitung lebar areanya. Oh ternyata lebar area yang kita ambil ini adalah 10 pips. Kita sudah tahu ini lebar areanya 10 pips. Dan kalian pengen ngambil resiko 5%. Untuk menghitung resiko yang ada, kita bisa masuk ke lot size calculator. Ini di video-video sebelumnya udah saya bahas sebelumnya ya. Cuman kita ringkas aja di sini. Cara ngitung lot kan gampang. Kita tinggal buka aja tadi. Pairnya adalah Euro CAD kan. Kita tinggal cari Euro CAD. Ya, kemudian currency-nya pasti pakai USD, balance-nya masukin aja $100 ya. Kita pakai $100, resikonya pengen 5%. Stop loss in pips-nya tadi lebar areanya berarti 10 pips. Tinggal calculate. Selesai. Jadi kalian bisa buka lot di 0,07. Nggak kira-kira, lo nggak perlu pakai lot 0,2, 0,5, 0,01 nggak perlu. Kalian bisa dengan lebar area tersebut itu pakai lot 0,07 dengan resiko setiap transaksi $5. Nah ini cara mengatur resiko yang jelas gitu. Karena gini, kenapa ini penting? Ketika kalian menjadi seorang pebisnis juga,
Kalian kan di awal sebelum ngambil sebuah project, sebelum salaman, sebelum tanda tangan, kalian kan harus tahu, nih gue dapat pembagian berapa nih kalau projectnya jalan nih. Oh sekian persen pak. Oke kalau misalnya projectnya gagal gue kerugiannya berapa kira-kira gitu. Oh sekian persen pak. Oke fair. Baru tanda tangan. Jangan sampai lo trading main-main. Kalau rugi nggak tahu ruginya berapa, kalau profit pun bingung profitnya dapatnya berapa. Nggak bisa gitu. Harus dihitung dan ada hitungannya. Kalau nggak tahu belajar. Banyak kalian bisa baca. Kalian buka YouTube kita, ditontonin satu-satu pasti ngerti cara ngatur resikonya. Nah tadi udah kita demokan. Selanjutnya yang keempat itu kalian bisa review rutin hasil tradingan kalian. Nah ini mungkin bagian yang sering miss atau skip. Ya karena sebagian banyak trader ini cuman taunya entry, stop, entry, stop, entry, stop aja. Atau mungkin oh ini resikonya sekian mas. Tapi ada satu hal yang sebetulnya penting, yaitu review hasil tradingan kalian. Di sini kalian bisa menggunakan jurnal sama seperti yang saya lakukan sehari-hari. Saya sudah bertahun-tahun trading dan masih tetap melakukan yang namanya journaling. Jadi di sini saya catat semua transaksi yang ada ya, yang terhit itu seperti apa. Berikut juga dari chart before dan afternya seperti apa. Untuk apa? Untuk bahan evaluasi. Jadi nanti setiap bulan atau setiap per berapa transaksi saya review, saya evaluasi. Kemarin kenapa bisa stop loss? Kenapa kemarin bisa cut loss? Kenapa kemarin bisa profit? Jadi saya tahu, oh nanti nextnya saya bisa evaluasi itu. Berarti karena area yang seperti cenderung kena stop loss terus, saya bisa hindarin di masa yang akan datang. Jadi kalian bisa punya mata yang lebih jeli. Kalian tuh punya pengalaman akhirnya. Nah ini penting. Nah journaling ini juga bisa dijadikan benchmark kalian untuk melihat apakah sistem yang kalian pakai ini benar-benar profitable yang konsisten atau cuman keberuntungan doang. Oh kemarin keberuntungan profit, oh kemarin keberuntungan minus aja. Nah itu bisa dilihat dari pola ketika kalian journaling. Contoh di bulan kemarin aja, bulan kemarin itu bulan Oktober ya. Di bulan Oktober itu transaksi mulai dari nomor 73 ini ya. Dari 73 ini atau dari bulan Oktober ini sampai ke akhir bulan itu berdasarkan data journaling di TP1, TP2 dan TP3 saya mendapatkan 78,53 R. Ya, which is kalau kalian, nih bayangannya ya. Kalau kalian pakai resiko 1% aja berarti akun kalian sudah grow 78%. Ngambil TP1, TP2 sama TP3. Tuh bayangin tuh di situ. Ya. Tapi kalau misalkan pakai TP-nya sampai jauh mungkin sampai TP5, TP1 2 3 4 5 kalian masukin, kalian dapat 190 R. Which is 190% kalau kalian minimal banget pakai risiko 1%. Gitu. Dan ini data yang bisa dipertanggungjawabkan loh ya. Kalian tinggal buka history trading plan kita ya di dalam portal. Ini data yang bisa dipertanggungjawabkan dan bukan data yang saya permainkan, enggak. Kalian cek sendiri ya. Datanya terbuka, saya nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah dari jurnal ini saya bisa lihat kan, oh ada beberapa plan yang cut loss kayak begini nih, banyak yang cut loss nih. Nah kira-kira yang salah apa ya? Apakah areanya kurang oke, strukturnya kurang bagus atau seperti apa? Atau trennya kurang kuat? Nah itu jadi bahan evaluasi kita. Dengan seperti ini kita bisa berkaca. Oke berarti saya sudah bisa menjalankan sistemnya secara konsisten. Semua area yang saya ambil berdasarkan rules, nggak ada yang saya toleransi kalau tidak sesuai dengan rules. Gitu. Nah ada juga kalau misalnya yang masih nakal kan setelah evaluasi, setelah journaling ini kalian bisa jadi tahu kan, oh kok saya entry di sana ya kan ini nggak sesuai plan ya. Nah nanti nextnya bisa jadi bahan pembelajaran kalian. Jadi setelah ini kalian perlu ingat ya, sistem itu bukan seperti kalian menggunakan banyak indikator, bukan kalian belajar banyak strategi trading di luaran sana tuh, enggak. Sistem itu adalah apa yang kalian lakukan ini bisa kalian ulangi terus-terusan 100 kali, ribuan kali, puluhan ribu kali dan dapetin hasil yang stabil, yang konsisten. Nah itu adalah sistem yang benar. Jadi mau win rate-nya berapapun kek, tapi kalau menghasilkan ya kenapa nggak kalian coba? Gitu. Jadi ini bukan soal banyak-banyakan win rate, bukan banyak-banyakan indikator. Nah kalau misalnya kalian sudah bisa menguasai sistemnya, dari sistem entry-nya seperti apa, sistem keluarnya seperti apa, sampai sistem mengatur resikonya seperti apa, kalian sudah lebih unggul 90% dari trader di luaran sana. Jadi kesimpulannya kalian bisa bangun sistem kalian sendiri menggunakan entry rules-nya seperti apa, exit rules-nya seperti apa, dan risk rule-nya seperti apa, resikonya seperti apa. Kalian juga bisa untuk evaluasi menggunakan journaling. Dan yang terakhir adalah kalian akhirnya bisa memperbaiki. Kalau sudah punya journaling, ketika ada sesuatu hal yang aneh atau yang salah, kalian bisa memperbaiki cara trading kalian dengan data, bukan karena pakai emosi.
Dan kalau kalian lakukan ini secara berulang terus-menerus dan konsisten, saya jamin kalian gak bakalan gonta-ganti strategi lagi. Karena kalian sudah nemuin sistem trading yang nyaman dan cocok buat kalian. So, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Pastiin untuk like video ini kalau kalian suka. Dan yang paling penting adalah kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang masih bebal mungkin ketika trading ya. Jadi kalian bisa share video ini biar bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya.